sini dapat kita lihat secara politis yang di dalamnya gereja lahir dan berkembang itu dibagi atas dua negara besar, yaitu Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Partia, di mana di dalam Kekaisaran Romawi ini itu meliputi daerah-daerah sekitar Laut Tengah, dan Kekaisaran Partia meliputi wilayah Irak dan Iran yang sekarang ini. Dalam wilayah yang luas ini terdapat sejumlah besar agama dan suku, dan di seluruh daerah itu terdapat pula banyak penganut agama Yahudi, di mana agama Babilonia dengan kepercayaan kepada pengaruh takdir atas kehidupan manusia masih hidup terus. Dari sudut kebudayaan ini, yang paling menonjol ialah kebudayaan Helenisme. Kebudayaan ini meneruskan kebudayaan Yunani dari zaman kejayaan ke kota Athena. Kemudian, kebudayaan Helenisme paling kuat berakar di bagian timur Kekaisaran Romawi, terutama di kota-kota, di mana dalam perkembangan sejarah dialah yang paling mempengaruhi gereja dalam tahap pertama sejarahnya. Dalam abad pertama ini, sesudah Masehi, bangsa Yahudi hidup dalam kekuasaan Romawi dan di luar wilayahnya, dan yang tinggal di Palestina hanya ada 1.000 orang saja pada saat itu. Sedangkan yang tinggal di luar tanah air ada sekitar 6 juta orang. Namun, di antara orang Yahudi itu ada yang menolak dengan keras setiap pengaruh agama dan kebudayaan asing yang masuk. Namun, ada yang bersifat lebih terbuka. Tetapi, dalam satu hal, kedua golongan itu sepakat bahwa Taurat Musa merupakan inti ibadah mereka, dan undang-undanglah yang menentukan ketaatan mutlak dari pihak manusia. Dan pada saat itu, tempat orang Yahudi beribadah ialah Yerusalem. Tetapi di setiap kota dan desa di mana terdapat orang-orang Yahudi, terdapat juga suatu gedung, yaitu sinagoge, di mana pada setiap hari Sabtu mereka berkumpul di situ untuk memperdengarkan pembacaan Taurat dan bagaimana penjelasan dalam pembacaan Taurat tersebut. Orang Yahudi selalu mengharapkan kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan orang-orang kafir dan orang-orang yang bukan Yahudi yang justru tertarik agama Yahudi. Mereka tertarik oleh kepercayaan kepada keesaan Allah. Orang-orang kafir yang memeluk agama-agama Yahudi dan kepada seluruh Taurat, termasuk kewajiban untuk disunat, disebut orang-orang proselit. Selain dari mereka, kemah orang-orang yang takut akan Allah, percaya kepada Tuhan, dan suka turut berbakti dalam sinagoge. Dan justru dalam zaman Yesus Kristus, semakin kuat harapan bangsa Yahudi akan kedatangan Mesias.
Dalam kekasaran Romawi, pengaruh agama Kristen adalah paling besar di Asia Kecil, salah satu pusat kekristenan di Syria Timur, dan di Mesopotamia adalah Edessia. Selama abad kedua, kota ini merupakan negara yang merdeka yang kecil yang menjadi penjangga antara Roma dan Partia, dan juga agama-agama Kristen tersebar ke arah selatan. Di negeri ini terdapat banyak orang Yahudi, direbut semua orang tentara, dan politiknya ialah rumah omah, tetapi pusat-pusat kebudayaannya ialah Alexandria, Antioquia, Efesus, dan Athena. Dan kebudayaan Yunani Romawi itu disebut Helenisme. Pegangan serta harapan yang dicari orang Romawi ditawarkan dari 3 pihak. Yang pertama yaitu aliran-aliran kepercayaan, di mana aliran-aliran keagamaan ini betul-betul beraneka ragam. Di dalamnya unsur-unsur agamaan Asia Barat dan Mesir dan unsur-unsur Yahudi, dan kemudian hari terdapat pula pengaruh-pengaruh Kristen. Yang kedua, dari pihak filsafat zaman Yunani Romawi berusaha juga memberikan pegangan baru kepada manusia yang terasing itu, tetapi penganut-penganutnya itu berusaha mengelakkan kepercayaan dan tindakan agama-agama misteri yang mereka anggap keterlaluan. Yang ketiga, dari pihak negara-negara Kaisar Agustus telah memulihkan perdamaian negara-negara Romawi sesudah perang saudara tengah abad lamanya. Kekasaran disebut anak-anak omah dan Tuhan. Kekasaran dianggap membawa ketentraman dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Asalkan rakyat itu jadi, aku mah mengucapkan dengan kata-kata itu. Kaisar adalah Tuhan, dan mereka membakar dupa di depan patungnya. Dari kemah itu diwajibkan bagi semua wilayah kekaisaran, kecuali bagi orang-orang Yahudi. Di sini dijelaskan pula bahwa pemikiran yang meresapi aliran-aliran kepercayaan dan filsafat Helenisme itu kita sebut dualisme, di mana pada bagian ini dunia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu atas dan bawah, baka dan fana, baik dan jahat. Dan di sini pula seringkali manusia juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jiwa yang bersifat ilahi, tubuh yang termasuk dunia materi, yang fana, dan yang jahat. Sehingga dunia lama dan baru mengajarkan bahwa dunia ini merupakan ciptaan amat baik oleh Allah, dan bahwa Allah hendak menyelamatkan manusia, badan dan tubuh, dan dunia yang di sekitarnya. Namun, menurut dualisme ini, kefanaan sendirilah yang merupakan dosa. Dan menurut Alkitab, kefanaan itu akibat dosa. Dan yang pertama-tama diperlukan oleh manusia ialah kebakaan dan pengampunan. Sehingga itulah dunia yang kepadanya Injil hendak dikabarkan. Beberapa segi keadaan dalam masyarakat Yunani Romawi
itu adalah sungkan untuk pemberitaan Injil, yakni satu negara dan satu bahasa. Sekarang, setelah kita melihat lingkungan yang di dalamnya gereja lahir dan mulai berkembang, selanjutnya kami akan meninjau babak sejarah gereja. Di sini, kita akan melihat bagaimana perluasan gereja dan beberapa pola pemikiran yang terdapat dalam kekristenan mula-mula. Di negeri ini terdapat banyak orang Yahudi, maka pastilah Injil pagi-pagi dibawa ke Mesir pula, dan dari pelabuhan-pelabuhan di Mesir Timur di pantai Laut Merah, Injil dibawa lebih jauh melalui jalur perdagangan antara Kekaisaran Romawi dan India, sehingga di situ ia menemukan orang-orang yang sudah menerima agama Kristen dan memakai Injil Matius. Sehingga sekitar 180 sesudah Masehi, agama Kristen sudah tersebar ke daerah yang membentang Galilea di barat dan di Arabia Selatan dan Persia di timur. Orang-orang Kristen paling banyak terdapat di Mesopotamia di utara, Syria, Asia Kecil, dan Afrika Utara. Mereka lebih jarang ke daerah-daerah lebih barat dan timur.